Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan video pembahasan untuk kimia dasar PK 4101. Nah, kita masuk ke modul 9 modul 8 ya. Nah, di mana modul 8 ini terkait dengan hukum pertama termodinamika ya. Oke, jadi hukum termodinamika itu ada 3, dan untuk di modul ke-8 ini kita bahas hukum termodinamika yang pertama terlebih dahulu. So, kita mulai dari tes formatif yang pertama. Pernyataan berikut yang benar mengenai konsep dasar termodinamika. Dengan termodinamika dapat ditentukan berapa lama suatu reaksi berlangsung. No, enggak ya, enggak ada hubungannya. Terus massa, volume, dan tekanan termasuk besaran intensif. Nah, ini bukan ya. Ini bukan karena dia termasuk besaran ekstensif ya. Ini termasuk besaran ekstensif, yang dimana ekstensif sama intensif itu bedanya begini. Kalau intensif itu lebih tepatnya adalah tidak bergantung pada jumlah ya. Tidak bergantung kepada jumlah. Oke. Kalau ekstensif itu bergantung ya. Ekstensif itu bergantung kepada jumlahnya ya. Jadi contohnya seperti apa? Nah, contohnya sebenarnya bisa kita nalar aja. Ini jumlah ya, tergantung pada jumlah sistem. Oke, ini sistem ya. Oke, jadi sebenarnya bisa kita informasikan bahwasanya kalau intensif itu contohnya seperti apa sih? Nah, jadi contohnya itu adalah P, terus T, massa jenis, terus abis itu kapasitas kalor, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ekstensif itu jatuhnya adalah massa, volume, energi dalam, perubahan entalpi, perubahan entropi, perubahan energi Gibbs. Nah ya. Nah, kenapa? Karena gini, kalau intensif itu artinya berarti mau kayak misalnya nih, kalau misalnya saya punya suatu plat, kemudian saya potong dan mempunyai dia misalnya nih, saya punya plat dengan T sama dengan 10 derajat Celcius. Terus kemudian saya potong, maka akan terbagi menjadi 2 dong. Nah, kalau kayak gini, apakah di sebelah kirinya 5, di sebelah kanannya 5? Enggak. Melainkan di sini T-nya tetap 10 derajat Celcius, di sini T-nya dia tetap 10 derajat Celcius. T1 sama T2-nya tetap sama. Jadi nggak bisa dijumlahin lah, bahasa kasarnya. Jadi sama kayak misalnya massa jenis. Air yang ada di bak sama yang kita ambil di gayung itu massa jenisnya sama. Ya, sama-sama 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita bahas terkait dengan massa, massanya misal 10 kg, misal 10 gram deh. Kalau dibagi 2 sama rata, gimana? Ya, di sini massa satunya pasti 5 gram, di sini massa 2-nya dia 5 gram. Ketika ini digabung, apa yang terjadi? Ya jadi utuh. Kalau ini dia nggak bisa dijumlahin, karena apa? Dia tetap sama. Sebenarnya mereka berdua ini adalah jenis yang sama, tapi dibagi 2 seperti itu ya. Jadi karena massa itu adalah bisa dibagi, ya, massa itu bisa dibagi-bagi. Sedangkan kalau untuk yang intensif itu nggak bisa dibagi ya, jadi sama rata. Fungsi keadaan adalah fungsi yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja pada suatu proses. Ya, betul. Kerja dan kalor merupakan fungsi keadaan. Salah. Kalau misalnya berdasarkan bergantung pada jalan reaksi, ini bukan merupakan fungsi keadaan ya. So, nomor 1 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, pernyataan berikut yang benar mengenai pemanasan kapur atau kalsium karbonat dalam wadah yang tertutup bagaimana? Sistemnya adalah sistem tertutup. No, enggak juga. Karena walaupun emang sistemnya tertutup, tapi kalau wadahnya masih ini kan wadah tertutup ya. Bisa aja sistem tertutup, bisa saja sistem terisolasi. Jadi nggak pasti sistem tertutup ya. Karena
Apa namanya, ini terkait dengan kimia fisika. Seingat saya di kimia fisika 1 nih ada dibahas ya. Jadi kalian bisa cek apa namanya terkait dengan hukum dasar termodinamika di situ. Antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi, wadah tertutup materi ya. Ini oke. Tapi antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran energi, ini salah. Karena kan sistem dalam wadah tertutup nih, ini nggak dipasti belum apa namanya, nggak bisa dipastikan bahwasanya apa namanya, sorry, bahwasanya intinya kan wadah tertutup nih, kan belum tentu wadah tertutup itu apa sih namanya, apa namanya, walaupun tertutup kan bisa jadi ada kebuka sedikit kayak atau apa. Jadi nah, mungkin untuk sistem terbuka dan sistem tertutup dan sistem terisolasi ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk nomor 2, perbedaannya adalah kalau terbuka berarti seperti contohnya adalah api unggun. Di sini kan ada perpindahan materi ya, dari apa namanya kayak apinya, terus habis itu ini ya. Perpindahan kalor pasti. Nah, kalau tertutup, memasak menggunakan panci tertutup ketika bahas materi tentu tidak ada. Karena apa? Gasnya itu ada di dalam. Nah, kalau perpindahan kalor masih, karena namanya ini kan berarti masih menghantarkan panas ya. Makanya kalau kita pegang pancinya ya maknyos gitu ya rasanya. Nah, tapi kalau ketika kita bahas terisolasi itu sistemnya adalah termos, yang dimana kenapa kok nggak ada kenapa nggak panas? Karena terhambat, kalornya ada di dalam, disimpan dengan baik sehingga air panasnya tetap panas. Kalau sampai ada perpindahan kalor, maka air yang di dalam termos itu pasti lama kelamaan akan dingin. Nah, perpindahan materinya ya karena dia tertutup, ya pasti tidak ada perpindahan materi. Ya, so berarti sebenarnya dari sini nih apa namanya, pemanasan kapur. Sebenarnya pemanasan kapur sendiri itu apa namanya, pemanasan kapur CaCO3 dalam bentuk solid akan berubah menjadi yang namanya CaO dalam bentuk solid ditambahkan dengan CO2 dalam bentuk gas. Nah, kalau misalnya kita bahas apa namanya, jadi menurut saya ini jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa? Tidak terjadi perubahan materi? Ya, karena apa? Karena ditutup, berarti gas karbon dioksidanya ini nggak keluar, terkecuali kalau mungkin ada bolong-bolongannya. Nah, kalau terjadi pertukaran energi, pasti terjadi pertukaran energi ya. Apa namanya? Karena kan bukan sistem cuman wadah aja tertutup, tapi sebagai tempatnya itu kan enggak ya. Oke. Terjadi antara pertukaran baik materi maupun energi. Nah, ini menurut saya salah karena kalau apa namanya? Kan ini dalam wadah tertutup ya, dalam wadah yang ada tutupnya, kurang lebih seperti ini kasusnya. Jadi sistem kurang lebih kayak sistem tertutup. Nah, cuman kenapa apa namanya? Oke, sorry. Ini ada salah miskonsepsi saya. Gini. Jadi mungkin maksud pertanyaannya gini. Kan pemanasan kapur dari solid kan menjadi dia solid lagi dan ada yang berubah menjadi gas. Oke. So, apa namanya? Dalam konteks ini, nah ini disclaimer terlebih dahulu ya. So pasti ini delta H-nya ini adalah sesuatu yang bernilai positif. Ya, plus berapa kilojoule lah. So dari sini sudah bisa dipastikan bahwasannya ada pertukaran energi ya. Ada kalor yang dilepaskan ataupun diserap ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk materi jadi mungkin dalam konteks pertukaran materi itu nggak mesti ditukar dari dia ke bagian sini ke bagian atas. Nah, tapi kita perhatikan lagi bahwasanya sistem tertutup perpindahan materi yang kita bahas memasang menggunakan panci tertutup, sebenarnya ini terjadi kalau misalnya kita mungkin ini lagi bahas memasaknya ya, bukan lagi bahas mendidihkan. Nah, kalau mendidihkan mungkin akan jadi sistem terbuka.
Karena ketika saya baca di bukunya ini, definisi daripada sistem terbuka itu nggak apa namanya, sistem terbuka itu bisa seperti yang dimana bahwasanya berubah berubah bentuk. Maksudnya ada perubahan materi, ya. Ada perubahan materi. Karena apa? Kan kalau misalnya kita bahas air mendidih, baru nanti ada uap, itu ada namanya perpindahan materi kalau keluar. Nah, tapi karena dia tertutup, maka perpindahan materi itu terjadi di dalam alias nggak pindah. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas terkait dengan apa namanya, kita bahas yang udah mendidih banget sampai ada uapnya, itu kan berarti ada perubahan ya, ada perubahan materi. So itu bisa dianggap sebagai sistem terbuka. Nah, tapi kalau misalnya belum mendidih, sorry tadi ralat dikit ya. Kalau misalnya yang bagian sebelum mendidih atau proses mau mendidih, walaupun emang ada uap, itu masih tertahan di bagian dalamnya sendiri. Jadi nggak ada perubahan materi. Nah, jadi ternyata sistem terbuka kalau misalnya kalian baca di halaman berapa tadi saya baca ya. Ada di halaman 8.5 ya kalau kalian baca. Ini ada di halaman 8.5 di sistem terbuka bahwasanya salah satu sistem reaksi dalam wadah tertutup misalnya merupakan sistem terbuka sebab dalam wadah tertutup tersebut sistemnya sendiri mengalami perubahan materi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi karena ini mengalami perubahan materi, yang dimana apa namanya, ini menjadi kalsium oksida dari kalsium karbonat, maka ini kita bisa anggap sebagai sistem terbuka. So, karena sistem terbuka berarti apa? Perpindahan materinya ada, perpindahan kalornya juga ada. Maka jawabannya adalah yang D, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 dan 4. Dalam suatu sistem terbuka berlaku hal-hal berikut ini. Antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran baik materi ataupun energi, betul. Kalor yang masuk disepakati sebagai harga positif, ini benar ya. Kalau masuk dia positif, kalau keluar dia negatif. Reaksi dalam suatu tabung reaksi sistemnya adalah sistem terbuka, betul ya. Karena berarti gini, berarti kalau misalnya dalam suatu tabung reaksi dan dia ditutup, berarti itu termasuk sistem terbuka ya. Karena ada reaksi kimia di sana. Jika tidak ada kalor yang masuk atau keluar, ini udah jelas salah karena ini bertentangan dengan terjadinya tidak adanya perubahan energi atau pertukaran energi. Jadi nomor 3 yang salah adalah yang D. Lanjut nomor 4. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 10 kalori, berarti Q-nya sama dengan plus 10 kalori. Dan melakukan kerja, berarti W-nya itu sebesar minus 15 kalori. Nah, namanya melakukan, berarti kita mengoutput, berarti minus. So, berarti A ini salah, B ini salah. Sistem tersebut dapat merupakan sistem tersekat, no. Ya, ini enggak, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Sistem berkurang energinya sebesar. Ini ditanya adalah delta U ya. Delta U sama dengan Q tambah W. Ini berdasarkan hukum 1 termodinamika. Berarti delta U sama dengan 10 plus min 15. Berarti delta U nya sama dengan minus 5 kalori. So that means artinya berarti kehilangan 5 kalori. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke nomor 5, 6 dan 7. Salah satu proses yang dapat dianggap sebagai proses reversible adalah yang mana? Proses yang bisa bolak-balik. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena gini, ketika 0 derajat Celcius itu apa? Ya, ketika kita bahas 0 derajat Celcius itu adalah titik beku air
Ya, titik beku air atau titik titik lebur, titik lebur es, ya. So, ketika prosesnya 0 derajat Celcius pada saat tekanan 1 atm, berarti apa? Ya, benar. Dari liquid jadi solid itu nanti juga bisa dari solid ke liquid. Ya. Beda sama yang D. Kalau yang B sama C ini nggak meyakinkan karena apa? Nggak dikasih tahu suhunya berapa. Kalau liquid ke gas itu harusnya dalam keadaan, kalau ini kan ingat ya, ini reversible itu selain bisa bolak-balik, itu juga ketika dibahas itu dalam kondisi kesetimbangan. Jadi kalau kita bahas ketika bahas air atau es, ini minus 5 misalnya, ketika dia naik di sini adalah 0 derajat Celcius kan. Nah, di sini ada peralihan nih. Dari es yang misalnya 10 gram jadi air yang 10 gram. Nah, baru dia naik lagi dan dia nanti akan mendidih ketika dia 100 derajat Celcius. Dan di sini barulah nanti akan ada fase gasnya, ya. Jadi ini adalah es, ini adalah air, ini adalah gas, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Bahwasanya untuk air, kalau kita terutama untuk bahas reversible itu adalah bisa bolak-balik. Nah, namun kalau diperhatikan dia serta merta ada reaksi tapi lama banget nih, tak hingga. Jadi kayak seolah-olah statis. Dan hal itu terjadi pada saat proses kesetimbangan, yang dimana proses kesetimbangan air itu terjadi ketika dia 0 derajat Celcius antara air dengan es, ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kalau yang D, kenapa? Karena ini nggak sesuai. Karena kalau misalnya untuk yang D itu kita bahas di bagian sini, ya, masih solid nih 0 derajat Celcius. Yang satu dibahas di liquid di sini. Sedangkan kalau yang A tuh dibahas yang ini sampai ke sini. Dia dalam kondisi setimbang, ya. Yang berarti dimana nanti dia bisa bersifat bolak-balik. Nah, oke. Kalau yang tadi, yang D ini sama ini dia nggak dalam kondisi setimbang, ya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Suatu gas mengalami proses ekspansi berarti semakin besar volumenya melebar. Reversible secara isoterm berarti dengan suhu konstan dari keadaan awal mencapai keadaan akhir melawan tekanan luar sebesar F, ya, PL. Maka pernyataan yang benar adalah apa nih? Nah, ini kita bahas isoterm. Nah, kalau kita bahas isoterm berarti apa? T1 sama dengan T2. So, dari sini udah jelas bahwa D-nya salah. Terus kemudian, kan namanya ekspansi. Dari kata ekspansi berarti volumenya bertambah. Berarti volume akhir itu akan selalu lebih besar daripada volume yang di awal. So, pernyataan A ini salah. Nah, ketika kita mau memperbesar volume, so apa? Ya, we need, kita butuh kalor. Nah, kemudian apa? Ya, kalau dalam kata ekspansi sebenarnya ini udah jelas bisa dipastikan bahwasanya nilai daripada W-nya itu pasti akan selalu negatif. Nah, W-nya itu pasti negatif karena berarti melakukan kerja. Nah, karena berhubung isoterm itu adalah T-nya adalah ini, dimana delta U itu adalah min FNR kali delta T. Berarti kalau misalnya delta T-nya aja 0, maka delta U-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan rumus atau hukum termodinamika pertama, Q tambah W sama dengan 0, maka Q kalau misalnya supaya dia ini minus sama dengan 0, berarti bagaimana dengan tanda Q-nya? Ya, tanda Q-nya di sini pasti merupakan sesuatu yang pasti positif. So, di sini ya Q-nya bernilai positif. So, we need calor. So, jawabannya ya ada 2 antara B dengan C. Nah, jawabannya mana nih? Ya, berarti jawabannya ada double nih, ya. So, mungkin ada mistype pilihan gandanya, ya. Entah W-nya yang harusnya mungkin mistype jadi mistype yang harusnya positif dia malah jadi negatif, atau kalau enggak
Q-nya yang harusnya dia positif, dia yang harusnya mungkin negatif, tapi di sini diketiknya adalah positif ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, suatu gas mengalami kompresi secara isobar dari keadaan awal. Oke, berarti kalau kita bahas kompresi, pasti V2-nya lebih kecil daripada V1. So ini benar. Terus yang namanya isobar, isobar itu berarti tekanannya konstan. Berarti yang A ini salah. Nah, kemudian terkait dengan kompresi, karena kita tahu bahwasannya V2-nya ini lebih kecil, sebenarnya mungkin ini kita balik dulu aja ya, biar sama kondisinya kayak di atas. Begini, isobar itu ini, terus kompresi itu kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita predik sebenarnya nilai W-nya bagaimana sih. Nah, W-nya itu adalah P min P kali dengan delta V. Nah, karena namanya mengkerucut, atau ini kita punya sesuatu nilai, pasti dia nilainya positif. Terus delta V, karena kita tahu bahwasanya mengecil berarti terjadi perubahan atau defisit ya, perubahannya negatif. Berarti bagaimana nih nilainya? Ya, nilainya akan menjadi sesuatu yang positif. So di sini W-nya bernilai positif. Nah, so berarti ini salah. Nah, berdasarkan bagaimana dengan Q-nya? Nah, karena kita tahu bahwasanya delta U itu sama dengan min Fn R kali delta T, maka punya nilai sendiri dong. Delta U sama dengan delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Ini sesuatu yang minus sama dengan ini adalah sesuatu yang positif. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, kalau ini sebenarnya berarti harusnya kalau kita menyeri Q, berarti delta U-nya kalau dia negatif, berarti di sini pindahnya jadi negatif ya. Berarti makin negatif dong ya. Nah, tapi ingat ya, delta T-nya bagaimana? Ya kan? Delta T-nya apakah dia berubah menjadi turun, kita nggak tahu ya. So untuk nilai Q-nya kita nggak bisa determine ya. Jadi untuk penilaian untuk penilaian Q ini bisa kita gunakan terkait dengan delta U sama dengan Q tambah W. So di sini ini nggak bisa dipastikan ya, nggak bisa dipastikan negatif ataupun positif, tergantung. So jadi nomor 7 yang pasti jawabannya sesuai adalah yang C, yaitu adalah V1 pasti akan lebih besar daripada V2 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10. Oke. Nomor 8, suatu gas mengalami proses ekspansi secara isoterm dari keadaan awal P2. Oke. So and then pernyataan yang benar berdasarkan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Oke, berarti untuk nomor 8 isoterm berarti T-nya konstan. Kita punya informasi bahwasanya ekspansi ya. V1-nya adalah 5 liter, V2-nya adalah 10 liter. Kemudian dari keadaan awal tekanan 2 atm dan melawan tekanan luar sebesar 1 atm. Nah, ingat, untuk P yang 2 atm sama P yang 1 atm ini berbeda. Kalau ini kita bahas terkait dengan sistem ya. Kalau ini kita bahas terkait dengan lingkungan ya. Nah, jadi bagaimana untuk menghitung daripada W-nya? Kan ditanya W kan? Nah, W sama dengan min P daripada ini PL ya. Atau mungkin karena dari sini udah jelas banget bahwasanya saya bikin aja P ini 2 atm, kemudian untuk PL ini adalah 1 atm. Dan ingat, yang kita mau kerjakan adalah kita kan mau melawan. Nah, jadi kalikan dengan delta V. Berarti W sama dengan min 1 kali dengan 10 kurang 5. Berarti W-nya adalah min 5 joule. Oh enggak joule dong.
Ini liter ATM, berarti satuannya adalah liter kali ATM. Kalau emang mau joule, ini harus satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, so jawaban soal nomor 8 adalah yang C. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu gas ideal dikompresi melawan tekanan tetap. Oke, berarti yang mau kita lawan berarti itu adalah 2 ATM. Kemudian volume awalnya V1-nya adalah 10 liter, V2-nya adalah 5 liter. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius atau kita setarakan dengan 300 Kelvin. Nah, oke. So, ini bagaimana terkait dengan W-nya? Nah, ini masih sama. Ya, min PL dikalikan dengan delta V, berarti W sama dengan minus 2 dikalikan dengan 5 kurang 10. Berarti jadinya W-nya jawabannya adalah 4 liter ATM. Nah, sorry. Di sini kalau misalnya kita mau joule, ini kan ATM itu 10 pangkat 5 Pascal ya, atau Newton per meter kuadrat. Jadi bahwasanya kalau misalnya kita mau merubah 1 liter ATM per ke mol Kelvin ya, oke, 1 liter ATM ke joule ya, berarti ini kan ke joule ya. Oke, berarti 1 liter ATM itu kurang lebih 1 liter ATM itu kurang lebih sekitar 101,325 joule. So, kalau ini kita hitung berarti 4 kali dengan 101,325, jawabannya adalah 405 ya. 405 wait. Oh, sorry. My bad. Ini harusnya kan berarti ini 5 ya, minus 5 ya. Jadinya 10. Berarti W-nya sama dengan 1113,25 joule. Nah, ya udah. Berarti kurang lebih ya jawabannya adalah yang A ya. Kurang lebih ya. Jadi bagaimana cara merubahnya? Nah, ini jadinya kita rubah kalau berdasarkan di bukunya ya. Kalau di bukunya itu kurang lebih seperti ini. Kan apa namanya? PVNRT ya. Dimana R-nya ini pakai 8,314 joule joule per mol Kelvin. Nah, sedangkan bisa juga menjadi 0,082 liter ATM per mol Kelvin. So, sebenarnya ini jatuhnya adalah merubah secara matematis. Ya, jadi mungkin ini saya tulis saya hapus lagi. Jadi gimana caranya? Ya gampang sebenarnya. Kan kita mau mencoba joule, sebenarnya ada hubungan dengan ini. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita punya R, misalnya R dibagikan dengan R ini kan adalah sesuatu yang nilainya 1 ya, yang nilainya sama. Tapi secara nilai beda. Kalau misalnya kita masukin liter ATM dikalikan dengan 8,314 joule per mol Kelvin per 0,082 liter ATM per mol Kelvin, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya ini akan saling menghabisi dan ini akan menghabisi yang ini. So, langsung kita hitung aja. Berarti jadinya 10 kali 8,314 ya 314 dibagi dengan 0,082. Jawabannya adalah 1013,9. Nah, seperti itu ya. 1013,9 joule. Nah, ya udah. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya 8,314 bagi 0,082 itu 101,39 ternyata kurang lebihnya. 101,39 atau 101,4 deh. Gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, untuk soal nomor 10 kita punya informasi bahwasanya kita punya 16 gram, ini adalah G-nya. Ini AR dianggap ideal pada 2 ATM, oke. Hati-hati ini dianggap ideal.
mempunyai, nah oke. Nah, kan kalau mau kita punya V2 di sini ternyata, ya, kita punya V2 di sini. Nah, V1-nya mana? Nggak ada. Sedangkan kita mau nyari W. Nah, W-nya sama dengan min P kali delta V. Nah, berarti apa? V1-nya kudu dicari. Bagaimana? Nah, P kali dengan V sama dengan nRT. P-nya ini adalah 2 kali volumenya itu adalah volume 1, N-nya adalah G per MR. 16 per 2 kali 16 kali dengan, nah ini kita pakai liter aja. Nah ya, 0,082 kali dengan 27 derajat Celcius itu adalah 300 Kelvin. So berarti V1 apa namanya, oke, ini kan 1 ya, ini habis nih. Terus ini 1, ini 150. Berarti V1 nya setara dengan yang namanya 0,082 kali dengan 150 dibagi dengan 2. Berarti V1 nya berapa nih kalau kita hitung ya? 0,082 kali 150 dibagi 2, 6,15 ya, 6,15 liter. Berarti W sama dengan sorry. Ini V2 sama dengan 10 kali V1. I'm sorry. My bad. Oke, untuk W-nya ternyata kita nggak pakai ini. Kenapa? Karena untuk isoton irreversible ya. Di sini selain dengan menggunakan W sama dengan min P kali delta V, ini kalau bahas pakai perubahan volume. Tapi di sini ternyata V1-nya nggak seperti itu. Nah, kenapa? Karena bisa kita cari dengan menggunakan W sama dengan min nRT kali ln V2 per V1. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas perbandingan, berubah menjadi perbandingan, ya kita bisa pakai ini. Jadinya min, nah G per MR jadinya adalah 16 per 2 kali 16 kali 8,314 kali dengan 300 kali ln 10 V1 per V1. Berarti W-nya sama dengan, nah ini kan langsung nih, set, ini 1, ini 150. Berarti ini juga sama nih. Nah, berarti 8,314 kali 150 kali dengan ln 10. Jawabannya adalah 2000. Nah, jawabannya adalah minus 2871,55 joule ya. Mungkin kalian bisa koreksi, I think sih harusnya ini saya udah bener kok. Apa namanya, kan N itu adalah G per MR. Oke. Terus habis itu 8,13. Nah, terus habis itu di sini 300 karena 273 tambah 27 itu kan 300. So di sini kan berarti jadinya adalah 16/32 kan, 0,5 mol, bener kok. ln 10 ya, berarti emang jawabannya nggak ada ya. Nah, so nomor 10 ini bonus karena apa? Karena toh juga di pembahasannya dia nggak ngasih tahu apa namanya angka yang dimasukin tuh berapa aja ya. Jadi mungkin ada problem ketika perhitungan daripada si n-nya ini sendiri. Karena kalau R udah pasti nggak berubah, pakai 8,314 supaya dapat langsung joule. Ini apa namanya, Kelvin kan. Nah, karena kan ini pakainya joule per mol Kelvin. Nah, terus mungkin bisa jadi ada problem di sininya. Bukan 10 kali lipat, melainkan beberapa kali lipatnya aja ya. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk tes formatif pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke. Kita hapus untuk soal nomor 8, 9 dan 10 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 1 sampai nomor 4 untuk tes formatif kedua. Nah, mungkin dari ini teori semua ya. Jadi nomor 1, pernyataan berikut yang benar mengenai hukum pertama termodinamika. Energi sistem adalah sesuatu yang konstan, betul. Karena tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kalau tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja, betul ya. Karena apa namanya, delta U sama dengan Q tambah W. Jadi ada perubahan energi ternyata.
Perubahan energi dalam sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan dijumlahkan dengan kerja yang dilakukan atau yang diterima sistem. Betul. Rumusnya ini. Terus habis itu energi alam semesta cenderung meningkat. No. Tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan ya. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk saja. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagi suatu sistem yang mengalami proses pada volume tetap. Volume tetap ini berarti apa? Isobarik itu no. Ini adalah ini adalah isohorik ya. Oke. Maka apa yang terjadi? Ya, ingat dalam isohorik karena tidak ada perubahan volume alias delta V-nya 0, maka apa yang terjadi? W sama dengan min P kali delta V, berarti W-nya sama dengan 0. So, berarti delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W, berarti delta U-nya setara dengan Q. So, ya jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Jika sistem mengalami proses pada sistem tersekat, sistem tersekat tuh that means nggak ada perubahan materi, nggak ada perubahan kalor. So, bisa dipastikan bahwasanya ya jawabannya D ya. Tidak ada perubahan kalor atau tidak ada terjadi perpindahan kalor. Jadi Q-nya adalah 0. Nomor 4. Pada suatu gas mengalami ekspansi reversible secara isotherm, maka kalau namanya isotherm itu W-nya setara dengan yang namanya ini, yaitu adalah min integral daripada ini, atau bisa kita tulis menjadi min nRT ln V2 per V1. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai 7. Nah, untuk nomor 5, suatu sistem mengalami proses kompresi pada suhu tetap alias isothermal dengan melepaskan kalor, maka pernyataan yang benar adalah sistem melakukan kerja. Ini salah. Nah, kenapa? Karena gini. Untuk kompresi otomatis V2 akan lebih kecil daripada V1. Terus W-nya akan bernilai positif. Dan untuk Q-nya ini sebenarnya bisa negatif, cuman belum tentu. Nanti kita cek dulu. Jadi sistem melakukan kerja itu salah karena ketika dia positif dia bukan melakukan, melainkan mendapatkan atau winit gitu ya. Oke. Sistem melepaskan kalor. No. Untuk melakukan kerja, tapi di sini apa ya? Oh, yang B ini salah. Kenapa? Karena bukan melakukan kerja ya, bukan. Sistem melepas kalor betul ya, karena di sini udah ketahuan nih dengan melepaskan kalor. So berarti di sini Q-nya sudah bisa dipastikan dia negatif ya. Terus energi ini nggak bisa karena ya pasti butuh angka. Jadi delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Dari delta U sama dengan minus ditambahkan dengan sesuatu yang positif. So, bagaimana? Ya, di sini sebenarnya kita nggak tahu nih bakal lebih gede mana Q atau W-nya, ya. Kalau misalnya lebih besar Q, maka dia turun. Nah, cuman sebenarnya ini bisa kalau kita bisa menggunakan pengandaian bahwasanya delta U itu bisa kita hitung sebenarnya dengan menggunakan pendekatan delta U sama dengan min FNR kali dengan delta T. Jadi di sini delta U-nya bernilai minus. So berarti apa? Berkurang ya. Kalau delta U itu berarti dia turun ya. Nah, energi dalam sistem dapat ditentukan karena kita butuh seberapa besar dia ini. So berarti delta U-nya bagaimana? Wait, dulu. Energi dalam kalau misalnya suhu tetap ya. Sorry. Kalau T-nya sama, kan di sini kita udah tahu ya bahwa T1 sama dengan T2 nih. Berarti kalau misalnya kita masukin ke sini, berarti bagaimana? Iya, delta U-nya 0. Berarti bisa nggak kita tentuin? Ya, ini bisa ya. Jadi ini benar, ini salah. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Energi dalamnya bisa sistem dapat ditentukan karena apa? Ya, karena dia nilainya akan selalu 0 ya. Untuk isotermal ya. Oke, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke.
Nomor 6, kerja yang dilakukan oleh sistem untuk mempertahankan besarnya energi dalam ketika menyerap kalor sebesar Q. Ini ntar dulu. Berarti untuk nomor 6 ini delta U-nya sama dengan 0 ya, alias mempertahankan besarnya energi dalam. Berarti tidak ada terjadi perubahan alias delta U-nya 0. Berarti Q tambah W sama dengan 0. Namanya menyerap kalor. Oke. Berarti kan menyerap kalor ini butuh yang namanya apa? Positif apa negatif? Ya, ini adalah sesuatu yang positif. So, berarti di sini pasti W-nya sama dengan apa? Min Q ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang positif, maka minus dari sesuatu yang positif itu hasilnya adalah sesuatu yang negatif. Negatif apa? Negatif Q. Maka nomor 6 jawabannya adalah A. Nomor 7, selanjutnya untuk nomor 7, perubahan energi dalam saat mengalami ekspansi. Oke, delta U-nya sama dengan minus 200 Joule. Terus jika gas tersebut dalam keadaan awal, berarti V1-nya adalah 2 liter. Terus tekanannya adalah 1 atm. Terus menyerap kalor, berarti Q-nya adalah plus 100 Joule. Dan volume akhirnya dicapai adalah V2-nya adalah V. Nah, berarti bagaimana nih? Nah, karena kita punya V yang pasti nilainya, terus ada punya tekanan seperti ini, berarti karena ini adalah isobar, jadinya berarti min P kali dengan delta V. Nah, pertanyaannya adalah W-nya belum ada. So, bisa kita cari dengan, ya, W bisa kita cari dengan yang namanya delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Minus 200 sama dengan 100 ditambah dengan W. Berarti W-nya adalah minus 300. Minus 200 kurang 100. Berarti W-nya adalah minus 300 Joule. Berarti minus 300 sama dengan minus 1 kali dengan V dikurangkan dengan 2. Ya. Terus berarti gimana nih? Ya, 300 sama dengan. Nah, ingat apa? Ini ada yang kurang. Kenapa? Karena ingat ini dalam satuan Joule. Kita butuhnya apa? Liter atm. Nah, berarti bagaimana nih? Nah, ini sama kita rubah dalam bentuk Joule, berarti dikalikan dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin per 8,314 Joule per mol Kelvin. So, berarti ya ini habis. Ini habis. Berarti tinggal kita hitung. Berapa tuh nilainya? 300 kali dengan 0,082 bagi dengan 8,314. Jawabannya adalah 2,96. Berarti W-nya sama dengan minus 2,96 atau sekitar minus 3 ya, boleh. Tapi kita bikin aja minus 296 liter ATM. So, berarti ini jadinya minus 2,96. Berarti jadinya 2,96 sama dengan V kurang 2. Berarti 2,96 tambah 2 sama dengan V. Ini V ya. Oke. Terus berarti V-nya sama dengan 4,96 liter. Maka ya jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Untuk nomor 8 sampai 10, pada suatu proses 1 mol gas ideal melakukan kerja pada lingkungan sebesar 100 Joule. Oke, so we got something, yaitu adalah bahwasanya kita punya N-nya 1 mol. Terus habis itu W-nya itu setara dengan yang namanya melakukan kerja ya. Berarti jawabannya adalah plus 100 Joule. Sorry, ini kan melakukan usaha ya. Jadi minus 100 Joule. Terus kemudian sementara kalor itu ditambahkan, berarti Q-nya jadi apa? Q-nya adalah plus 50 Joule. Ke dalam sistem tersebut maka perubahan energi dalam. Oke. Untuk 2 mol. Ya, untuk 2 mol. Oke, ya udah, sebenarnya kita cari dulu aja untuk 1 molnya itu berapa. Q tambah dengan W. Berarti delta U-nya sama dengan minus 100 tambah 50. 50 ditambah dengan minus 100. Berarti delta U-nya adalah minus 50 Joule.
Nah, kita punya informasi kalau 1 mol aja minus 50 joule, berarti kalau 2 mol setara dengan minus 100 joule. Maka jawaban soal nomor 8 adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu sistem mengalami suatu proses, ternyata delta U sama dengan Q. Berarti delta U sama dengan W tambah Q. Kesimpulannya apa? W-nya sama dengan 0. Berarti min P kali delta V sama dengan 0. Berarti delta V-nya sama dengan 0 nih. Ya. Berarti mengalami proses isohorik yang artinya adalah volumenya tetap. Berarti jawabannya adalah B. Nah, nomor 10, gas ideal mengalami tekanan luar, keadaan ini seperti ini. Pada suhu tekanan tetap dan menyerap kalor sebesar 20 kJ. Perubahan energi dalamnya berapa nih? Delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Nah, berarti untuk Q-nya udah ada, bahwasanya ini Q-nya menyerap, berarti dia jatuhnya adalah plus 20 kJ. Nah, untuk W-nya belum ada. Kita cari dengan W sama dengan min nRT kali ln V2 per V1. Berarti 1 kali dengan min 1 kali 8,314 dikali dengan T-nya adalah 300 kali ln 60 per 6. Berarti kalau kita hitung 8,314 kali 300 kali ln 10, jawabannya adalah 5743 minus 5743,1 joule. Oke, berarti ini setara dengan yang namanya, berarti ini joule. Nah, di sini ternyata kilojoule semua ya. Berarti W-nya adalah minus 5,744 kilojoule. Berarti delta U-nya sama dengan 20 tambah dengan minus 5,74, berarti delta U-nya sama dengan plus 14,26 kilojoule. Jawaban nomor 10 adalah yang C ya. Oke, dengan begitu saya dulu untuk tes formatif keduanya. Oke, kita lanjut ke tes formatif yang ketiga ya. Karena ini cukup masih banyak waktunya. Untuk nomor 1 di tes formatif ketiga, diketahui delta HF. Besarnya energi dilepaskan untuk pembakaran 1 mol gas metana. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Ini kita tembak 2, ini kita tembak 2 juga. Ingat, untuk delta H itu adalah apa? HR kurangkan dengan HP, reaktan kurang produk. Berarti delta H-nya sama dengan 1 kali dengan CO2 ya, HF 0-nya CO2 ditambah dengan 2 kali dengan HF 0-nya H2O. Terus kemudian dikurang dengan yang namanya ya 1 kali dengan HF 0-nya CH4. Untuk O2 bagaimana? 0 ya. Delta H-nya sama dengan 1 dikalikan dengan yang namanya minus 393,55 ditambah dengan 2 kali minus 241,84 dikurang dengan 1 dikalikan dengan minus 74,81. Ya udah, berarti delta H-nya sama dengan ini langsung kalkulator aja ya. 393,55 ditambah dengan 241,84 kalikan dengan 2, kemudian ditambahkan lagi, itu jadi tambah ya, 74,81. Jadi jawabannya adalah 800 minus ya, minus 800 2,42 kilojoule. Nah, notes di sini kan 1 nih, berarti 1 mol pembakaran CH4, 1 mol pembakaran CH4 itu delta H-nya adalah minus 802,42 kilojoule, yang menandakan adalah minus itu melepaskan kalor. Jadi jawabannya adalah A.
Lanjut ke nomor 2. Pembakaran 1 mol suatu zat kalorimeter boom proses isohorik dilepaskan kalor sebesar segini. Maka yang benar bagi proses tersebut. Nah, proses isohorik delta V-nya sama dengan 0 alias konstan volumenya, berarti pasti W-nya sama dengan 0. So, kita balikin lagi, berarti W sama dengan delta. Sebelum itu ini Q-nya sama dengan minus 393 kJ. Nah, pada volume konstan ya alias delta V sama dengan U pada volume konstan, maka Q-nya ya Q daripada si ini itu sama dengan delta U. Delta U sama dengan Q. Berarti delta U-nya sama dengan minus 393 kilojoule. Maka jawabannya adalah yang mana nih? Oke, berarti emang nggak ada ya terkait dengan delta U-nya. Ya, so kita menggunakan pendekatan bahwasanya delta H itu sama dengan delta U. Untuk kondisi tertentu ya. Jadi jawabannya adalah A. Dan kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, reaksi di bawah ini yang menunjukkan delta H sama dengan delta U. Delta H sama dengan delta U ditambahkan dengan delta N dikalikan dengan RT. Nah, kalau misalnya kita mau adalah delta H ditambahkan dengan jadi sama dengan delta U, berarti apa? Ini harus nilainya adalah 0. Nah, bagaimana supaya nilai 0? Nah, T nggak mungkin 0, R nggak mungkin 0. Berarti kesimpulannya adalah delta N-nya sama dengan 0. Berarti koefisiennya produk dikurangkan dengan koefisiennya reaktan itu sama dengan 0 nih. Ya. Nah, tapi ingat, ini hanya untuk khusus gasnya saja ya. Oke, berarti kita cari yang delta N-nya 0. Untuk yang A bagaimana reaksinya? Ini nggak mungkin ya kalau H2O dalam liquid menjadi H2O. Ini gas, ini kan 1. Ini walaupun 1, di sini delta N-nya 1 kurang 0. Karena di sini nggak ada gas. Untuk yang B, H2 G tambah dengan setengah O2 menjadi H2O dalam wujud gas. Berarti ya ini delta H-nya sama dengan 1 dikurangkan dengan 1 ditambahkan dengan setengah. Jadinya berarti min setengah. Yang C, H2 dalam wujud gas tambah dengan Cl2 dalam wujud gas menjadi 2 HCl dalam wujud gas. Berarti ini delta N ya, ini delta N ya. Delta N-nya sama dengan 2 dikurangkan dengan 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya, so jawabannya adalah C. Kalau untuk yang D, ini delta N-nya sama dengan 2 tambah 1 dikurangkan dengan 2, maka delta N-nya sama dengan 1. Oke, so untuk nomor 3 jawabannya C, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai nomor 6. Untuk nomor 4, ada persamaan reaksi menurut hukum Hess. Oke. Kalau dilihat dari sini berarti persamaan total reaksinya yang kita pakai adalah yang nomor 1 ya. Jadi tujuannya adalah nomor 1, so yang kita otak-atik adalah nomor 2. Nah, untuk dapat nomor 1 kita butuh persamaan reaksi nomor 3 yang perlu kita kali dengan setengah ya. Jadi perlu dibalik nggak perlu. Jadi ini perlu dikali dengan setengah. Yang kedua, ternyata ya H2O-nya di sini di kanan, kita butuhnya di kiri, berarti ditukar. Berarti ini ditukar aja. Nah, sehingga apa? Sehingga persamaan reaksi kedua jadinya adalah H2O tambah menjadi H2 ditambah dengan setengah O2 dengan delta H-nya adalah min Y. Terus untuk ini jadinya Ca ditambahkan dengan setengah O2 menjadi CaO dengan delta H-nya adalah setengah Z. Kemudian berarti ya ini jadinya reaksinya adalah ini sama ini habis, dan sesuai juga ya dengan yang diminta. Ca ditambahkan dengan H2O menjadi CaO ditambah dengan H2. Dengan delta H-nya ini bagaimana? Ya setengah Z sama dikurangkan dengan Y. Nah, delta H di sini kan sama dengan X nih. So, kesimpulannya adalah X sama dengan setengah Z dikurangkan dengan Y. Nah, sedangkan di sini mintanya apa? Oh, ada nggak X sama dengan? Oke, salah ya. Ini udah pasti salah. Ada 2 nih, ada 2X. Kita kali dengan 2 dulu coba.
Ya 2X sama dengan Z dikurangkan dengan 2Y. Oh ada nih. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk nomor 5 kita punya informasi bahwasanya ditanya delta H-nya lebih positif alias lebih besar daripada delta U. Berarti bagaimana? Nah, delta H ini kan rumusnya adalah delta U ditambahkan dengan delta N kali R kali delta T. Nah, supaya biar delta H itu lebih besar daripada delta U, maka ini adalah sesuatu yang pasti positif. Nah, karena sesuatu ini positif, T nggak pasti positif, R pasti positif, yang bisa positif atau negatif itu cuma delta N. Berarti delta N-nya ini lebih besar daripada 0. So, bagaimana? Ya, cari nih delta N yang lebih besar daripada 0 dari persamaan reaksinya. Yang A. Nah, bagaimana nih dengan A? Delta N-nya sama dengan berarti 1 dikurangkan dengan 1 sama dengan 0. Salah. Untuk yang B, delta N-nya sama dengan 2 dikurangkan dengan 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti juga salah. Ya, produk dikurangkan reaktan. Ini gas nih ya, 2. Ini 1 tambah 1. Untuk yang C, delta N sama dengan 2 tambah 1 dikurang dengan 2, jawabannya 1. Ini oke. Untuk yang D, delta N sama dengan 2 dikurangkan dengan 3 tambah 1, jawabannya adalah min 2. Berarti yang delta N-nya lebih besar daripada 0 itu adalah yang C. So, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Perubahan entalpi reaksi berikut yang besarnya sama dengan energi ikatan. Nah, energi ikatan itu definisinya adalah senyawa yang diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Mana? Ya, jawabannya adalah yang C, ya. Nah, jadi energi ikatan itu adalah energi untuk memecah suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya, menjadi malah atom penyusun atomnya. Kalau unsur nih bisa menjadi seperti ini ya. Jadi energi ikatan itu menjadi atom-atomnya. Karena kalau menjadi unsur-unsurnya itu jatuhnya adalah entalpi penguraian standar. Oke, nomor 7 dan nomor 8. Untuk nomor 7 terlebih dahulu, kira-kira kita punya informasi bahwa 2HBr dalam wujud gas menjadi H2, atau kayak gini aja. Dari persamaan reaksi kita punya informasi bahwasanya untuk 2 mol HBr ternyata kita butuh delta H sebesar minus 72 kJ. Nah, sekarang kalau misalnya kita menguraikan 11 liter ini. Nah, kira-kira kalau misalnya dia sekian mol HBr, kira-kira berapa nih delta H-nya? Ya udah, berarti kita cari dulu dong daripada ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, VSTP sama dengan N kali dengan 22,4, berarti 11,2 sama dengan N kali 22,4, berarti N-nya adalah 0,5 mol. Ya, karena dapat dari N sama dengan 11,2 per 22,4, berarti N-nya adalah 0,5 mol. So, ini 0,5 di sini. Nah, berarti delta H-nya berapa nih? Ya udah, kalau misalnya 2 mol aja, berarti ini bisa pakai perbandingan sebenarnya ya. 2 per 0,5 sama dengan min 72 per X. Berarti ini bisa kita katakan sama-sama dibagi dengan 0,5 lah ya. Berarti ini 4, ini dia 1. Berarti 4X sama dengan min 72. Berarti X-nya sama dengan min 72 per 4. Berarti X-nya setara dengan minus 18 kJ. Berarti diperlukan ya. Ya, make sense, jadinya diperlukan berarti minus 18 kJ. Nah, oke. So, lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8 ada energi ikatan. Yang dimana untuk nomor 8 ini sebenarnya delta H sama dengan sigma EI kiri dikurangkan dengan sigma EI yang kanan. Oke. So, kalau misalnya ini minus 92,2 ya, 92,22. Nah, kita lihat dulu, kita jabarkan.
N2 tambah dengan 3H2 menjadi 2NH3. Nah, ini kalau digambar, mungkin digambar aja langsung ya. N ikatan rangkap 3 dengan N. Terus kemudian untuk 3 dari H2 itu H strip H. Kemudian menjadi, atau saya kasih barrier, 2NH3 itu berarti 2 dengan gambarnya adalah NH, ini strip H, ini strip H. Jadinya berarti bisa kita katakan bahwasanya ini 1 dari N ikatan rangkap, ini 3 daripada H strip H, dan ini adalah ada 6 N strip H. Ya udah, berarti tinggal kita hitung. 1 dikalikan dengan N ikatan rangkap, yaitu adalah 945, ditambah dengan H dengan H-nya ada 3, jadinya 4 kali dengan 3 kali 4 36, dikurangkan dengan 6 kali X. Minus 92,22 sama dengan, oke, ini jawabannya adalah 2253 dikurangkan dengan 6X. Berarti 6X sama dengan 2253 tambah 92,2. Berarti 6X sama dengan itu kalau dihitung adalah 2345,2 sorry, ini koma 2 ya, ini 0,22 ya. Berarti ini kita bagi dengan 6, berarti X nya berapa tuh kalau dibagi dengan 6? Jawabannya adalah 390,87 ya, kilojoule per mol. Oke, soal nomor 8 jawabannya adalah D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8 dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Untuk nomor 9 ditanya, kita punya informasi bahwasanya perubahan entalpi daripada perubahan entalpi pembakaran ya. Nah, jadi yang ditanya tuh delta C grafit menjadi C intan, itu butuh delta H-nya berapa jika kita punya informasi bahwasanya pembakaran C grafit nah ditambahkan dengan O2 menjadi CO2, yang dimana delta H-nya adalah sebesar minus 393,514 kilojoule per mol. Terus kalau ini dia C intan, nah jadi tinggal langsung kopas aja. Nah, ini terkait dengan C intan, ternyata delta H-nya ini sebesar minus 395, minus 395,408. So berarti untuk mendapatkan reaksi yang di atas, bagaimana? Ya satunya tetap, duanya ditukar. Berarti oke. Berarti ini tinggal kopas and then ini diganti ya. Diganti nih reaksinya. Berarti berarti ini diganti. Nah, seperti ini ditukar. So, apa yang terjadi kalau misalnya ditukar? Ya, ininya dia jadi plus. So, berarti kalau kita totalkan reaksinya, maka CO2-nya akan saling menghabisi, O2-nya juga akan saling menghabisi, sehingga tersisa hanyalah C grafit menjadi C intan, membutuhkan delta H sebesar, tinggal hitung nih, jawabannya adalah 1,894 kilojoule per mol. Oke, itu dulu, saya hitung dulu deh. 395,408 kurang 393,514. Jawabannya adalah 1,894 ya. 1,894 kilojoule per mol. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 10. Mana yang merupakan besarnya perubahan entalpi pembentukan air? Nah, mana yang pembentukan air? Yang pasti bukan ini, C bukan, D juga bukan. Yang namanya pembentukan itu terbentuk dari unsur-unsurnya. Nah, tapi di sini sebenarnya agak sedikit diragukan. Kenapa? Karena gini,
kalau misalnya kita bahas apakah ini pembentukan standar. Kalau pembentukan standar itu berarti pembentukan satu mol senyawa, ya, pembentukan satu mol senyawa dari apa? Dari unsur-unsurnya. So, bagaimana? Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa? Kalau yang B dia 2 mol. Kalau yang A dia 1 mol. Seperti itu. Jadi, ini saya anggap bedanya atas sama bawah. Yang biasa dipakai itu adalah yang atas dengan deskripsi atau dengan detail bahwasanya ini adalah entalpi pembentukan standar, ya, entalpi pembentukan standar, ya. Oke, dalam keadaan standar itu adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya, H2 ini kan adalah molekul unsur. O2 ini juga molekul unsur. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu ya untuk pembahasan kimia dasar untuk modul ke-8 ya. Untuk PK 4101, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.